Jabatan Narkotik yang budiman. Dia letak ada meja. Angkat! Bergaya! Allahu Akbar. Tak cukup bukti. Di awal kisah kita diperlihatkanlah seorang hakim yang telah membebaskan gembong narkoboy, di mana bos mafia tersebut tidak mempunyai cukup bukti untuk dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mereka pun telah bebas. Kemudian ketika malam hari kita akan diperlihatkanlah seorang kepolisian yang datang ke sebuah gudang untuk menemui seorang mafia dengan alih-alih mendapatkan sebuah uang suap. Dia yang bernama Komandan Malik. Terus saja si Malik tersebut langsung melakukan hubungan dengan menggunakan telepon genggam. Akan tetapi yang datang bukan bos mafia, tetapi seorang yang ia kenal, yaitu si Narzi. Dia adalah anggota kepolisian juga yang sedang melakukan pemergokan kepada sang komandan. Tanpa banyak basa-basi, Narzi yang sudah muak dengan para polisi korup, dia pun langsung menghabisinya. Kau dah gila, Nas? Kau dengar dulu. Oh, Pak Malik pun langsung dihajar habis sampai mokat. Akhirnya Narzi yang sudah lihai dengan melakukan pekerjaan ini, dia pun langsung melakukan pembersihan kepada si Malik supaya tidak ada barang bukti ataupun sidik jari yang menempel di tubuhnya si Malik. Kemudian Narzi pun langsung datang ke sebuah tengah-tengah kota untuk bisa memperingatkan seluruh para polisi korup dan menyebarkan serbuk narkoboy di jasadnya si Malik. Singkat waktu, keesokan harinya pun semua kepolisian pun langsung gempar dan datang ke TKP, dipimpin oleh seseorang wanita yang bernama Komandan Shazin. Dia yang telah memimpin operasi ini untuk bisa mengamankan karena banyak sekali korban tentang komandan polisi yang telah mati secara mendadak, bahkan mendapatkan sebuah pesan serbuk ganja yang ada di tempat ini. Kemudian dengan muka polosnya si Narzi, dia pun membantu evakuasi tentang jasadnya Komandan Malik yang sekarang sudah tergeletak. Semua pun langsung mengira bahwa dia korupsi. Takkan Bang Malik korup? Kemudian selesai melakukan evakuasi jasadnya si Malik, mereka semua pun para kepolisian yang telah memberantas tentang korupsi yang ada di negara ini, semuanya pun langsung melakukan rapat paripurna. Tiba-tiba saja seseorang telah datang. Dekat sini semua. Ini ASP Jennifer Wong. Just call me Jane. Kemudian tiba-tiba saja ASP Jennifer datang untuk membahas seseorang yang bernama Matt Killer yang sekarang belum bisa diketahui, yaitu pembunuh berantai para polisi yang korup ataupun bermasalah dan rencana untuk melakukan peringkusan terhadap si mafia yang telah menguasai gembong narkoboy. Namun Jennifer mengatakan akan fokus kepada seseorang dan akan memungkas siapakah pembunuh berantai Matt Killer. Untuk mencari the meth killer. Mereka telah digemparkan ke-8. Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa gembong narkoba tersebut yang bernama Bos Tony Ifrit,
Dia adalah gembong terbesar yang ada di Asia untuk menguasai perdagangan serbuk oleng tersebut. Namun karena adanya Mad Killer, mereka semua pun kotar-katir karena penjualannya telah gagal. Salah satu anggotanya pun telah dibantai habis oleh si Ifrit supaya bisa angkat bicara. Singkat waktu selesai melakukan eksekusi kepada anggotanya, maka tangan kanannya si Ifrit langsung memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai salah satu kepolisian yang ada di tempat ini, supaya mereka semua bisa terungkap siapakah Mad Killer sebenarnya dengan ancaman yang nyata. Lalu kemudian kita akan melihat di pusat kota yang sangat ramai sekali. Salah satu kepolisian pun telah dibuntuti oleh seseorang, yaitu si Kapak, untuk bisa mendapatkan informasi. Namun tiba-tiba saja Mad Killer datang menodongkan senjata untuk bergerak dari tempat ini. Kau jangan kencang aku, boleh tak? Lalu kemudian keesokan harinya semuanya pun digemparkan kembali terhadap korban dari Mad Killer. Seperti biasa dibungkus oleh plastik dan ditaburi serbuk gonjo yang sangat mengerikan. Dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba saja mereka semua kedatangan seseorang intelijen. Lalu setelah itu kita melihat bahwa di kantor kepolisian semua pun telah bekerja sesuai job desk masing-masing, dan kita melihat bahwa Komandan Sazin mendapatkan sebuah surat kaleng dari seseorang, yaitu posisi di mana si Tony Ifrit, gembong narkoba tersebut, berada di tempat itu. Tanpa banyak basa-basi, Sazin pun langsung mengumpulkan seluruh anggotanya untuk bisa melakukan peringkusan. Rencana demi rencana, ini adalah kesempatan untuk bisa menangkap si gembong narkoba yang paling mengerikan tersebut. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun siap bertempur. Kita tunggu apa lagi? Okey. Nak korang semua masuk balik dalam jabat. Balik atas sekali. Oh, tanpa diduga, tiba-tiba saja intel tersebut langsung datang yang bernama DSP Syarifuddin. Kita sebut saja Pak Sarip. Di mana Pak Sarip ini langsung menggagalkan operasi yang telah dipimpin oleh Komandan Sazin, yaitu untuk mengungkap siapakah Mad Killer sebenarnya. Dari semua identifikasi yang telah dilakukan dan informasi-informasi yang telah didapat di lapangan, si Pak Sarip pun mengatakan bahwa Mad Killer ada di tengah-tengah kita semua. Siapakah orang tersebut? Pastinya belum bisa diketahui. Kemudian Pak Sarip pun langsung mengatakan kepada mereka semua untuk bisa diinterogasi masing-masing satu persatu dengan detail menggunakan sebuah kamera tanpa bisa berkedip. Mereka pun langsung tanyai satu persatu dari mulai kejadian Mad Killer melakukan pembunuhan di seluruh berbagai negeri sehingga mereka semua bisa terungkap. Akan tetapi dari mulai alibi dan jawaban yang telah diberikan oleh para polisi, mereka semua pun bisa mendapatkan alasan yang kuat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan ketika Mad Killer telah beraksi. Selang beberapa lama kemudian, ketika mereka semua selesai melakukan interogasi, maka salah satu di antara mereka telah mencurigai seseorang, yaitu Komandan Sazin. Di mana si Sazin telah melakukan perbincangan dengan seseorang, yaitu Komandan Malik, dan membuka bajunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, apakah dia Mad Killer sebenarnya. Tetapi Pak Sarip pun mengatakan kepada seluruh anggota, mengatakan kepada mereka semuanya bahwa ada seseorang yang sempurna jawabannya. Dari mulai alibi-alibi yang sempurna, alasan yang masuk akal, seperti pembunuhan Mad Killer yang bersih, dia adalah Nazri. Inspektor Nazri. Perfect answer. 100% clean. Macam Mad Killer buat kerja. Maksudnya? Singkat waktu, semua kepolisian pun tidak memperdulikan Pak Sarip. Yang penting mereka mendapatkan sebuah rencana untuk melakukan peringkusan, yaitu gembong narkobois Ifrit. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung beraksi. Clear. Oh, tanpa diduga,
Ternyata ketika mereka semua sudah datang, artinya semuanya sudah kabur dari tempat ini. Walaupun mesin masih hangat, pastinya mereka tidak akan jauh. Kemudian mereka semua mendengar suara dari ruangan. Relax. Cukup. Operation blown. Return to base. Dan ternyata betul, Ifrit bersama para konco-konconya pun telah mengetahui dari seseorang akan ada penggerebekan, dan semuanya pun telah bersiap-siap untuk melakukan perpindahan. Kemudian si Ifrit pun memintakan kepada seluruhnya untuk mengangkut barang-barang. Singkat waktu, keesokan harinya kita melihat bahwa Pak Sarip pun sedang melakukan identifikasi terhadap semua berkas kepolisian, dan semua gerak-gerik Pak Sarip telah diintip oleh seluruh anggota kepolisian. Bahkan digosip bahwa dia polisi yang sangat tengil. Akan tetapi dari ketengilan tersebut mereka semua tidak berani. Kemudian Pak Sarip datang ke sebuah toilet dan mereka pun mendapatkan sebuah tercengang bahwa Pak Sarip adalah pecandu. Oh, bagaikan dapat kucing dalam karung. Akhirnya Pak Sarip pun telah digerebek oleh para polisi karena pecandu narkoboy. Sampai-sampai dia menggunakannya di dalam toilet. Namun apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba Lepaskan dia. Ibuprofen. Ubat migraine. Tuan. Dan sekali 100% mati kutu. Di mana seluruh para polisi pun dicengangkan, ternyata itu bukan serbuk narkoboy, tetapi obat sakit kepala, dan dimasukkan ke dalam hidung. Mereka semua pun langsung panik. Melihat seperti itu taktik yang digunakan oleh Pak Sarip, ternyata yang paling berpotensi yang menjadi mad killer adalah benar-benar si Nazri. Sehingga Sarip pun mengatakan kepada si Nazri bahwa dia adalah polisi yang menangkap polisi nakal, apalagi akan mengungkap kasus polisi bunuh polisi. Polis bunuh orang. Ni Malaysia, Nas. Singkat waktu, malam hari telah tiba. Kemudian Nazri pun langsung datang ke balkon untuk bisa memberikan sebuah kode dengan kata sandi yang telah dinyalakan oleh korek api, sehingga seseorang yang ada di bawah telah meresponnya. Singkat waktu, Nazri pun langsung datang ke temannya yang bernama Firdaus. Dia adalah temannya yang menjadi tikusnya si Tony Ifrit, membocorkan segala informasi untuk bisa mengagalkan sebuah rencana dan akan membangun sesuatu. Dengan kesepakatan-kesepakatan yang diberikan oleh Sinarzi, Firdaus pun menyetujui apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Demi menegakkan keadilan, polisi korup harus dibantai dan para gembong narkoboy harus mati. Singkat waktu, keesokan harinya pun para intelijen bersama para polisi langsung memanggil Nazri supaya bisa melakukan interogasi yang lebih mendalam. Apalagi dia langsung disuguhkan oleh seseorang yang telah menjadi pujaan hatinya dan diberikan sebuah video amatir yang sangat mengerikan, di mana video tersebut adalah video kekasihnya si Narzi yang sedang melakukan pengintaian kepada si Ifrit, dan mereka ketahuan akhirnya telah digondol dan diperkaos oleh mafia. Jabatan Narkotik Yang Budiman. Dia letak ada meja. Angkat! Bergoyang! Stop video tu. This is too much. Dan sekali, sungguh biadab. Kemudian kita mengetahui ternyata Nazri melakukan itu semuanya untuk balas dendam. Dengan melihat video yang sangat mengerikan, Nazri menahan amarahnya yang ada di bawah tangan dengan mengepalkan sekencang-kencangnya. Dan untungnya Komandan Shazin pun langsung datang untuk menghentikan video yang sangat tidak beradab. Akan tetapi dengan keadaan seperti ini, Nazri terus saja berusaha untuk tenang dan dia pun terus saja memendam amarahnya. Kemudian kita melihat Pak Sarip yang merasakan amarah tersebut, tetapi belum cukup bukti untuk meringkus si Narzi. Tiba-tiba saja Mad Killer telah mengeluarkan korban. Tuan. Ya. Mad Killer.
Sungguh tanpa diduga apa yang direncanakan oleh si Narzi, sehingga seseorang yang telah membuat seperti Matt Killer, mereka pun telah benar-benar mempercayainya. Akan tetapi dari petugas yang lain mengatakan bahwa seseorang yang telah menghadang Matt Killer di sebuah jalan. Akhirnya mereka pun langsung bergegas melakukan peringkusan. Ya, akhirnya Matt Killer telah ditangkap. Kemudian Komandan Sazin pun langsung memberikan selamat kepada Nazri yang telah melakukan peringkusan tersebut. Dan tiba-tiba saja Pak Sarip meminta kepada si Narzi untuk melakukan interogasi kepada Matt Killer yang telah ditangkap. Mendengar yang seperti itu, Nazri pun semakin tercengung dan dia pun langsung hatinya berdebar-debar, karena kita semua pun pasti mengetahui itu bukan Matt Killer yang sebenarnya. Ya, itu hanyalah akal-akalan dari si Narzi yang telah memerintahkan kepada Firdaus temannya ketika merencanakan semalam. Akan tetapi interogasi tersebut sudah direkam secara 24 jam tidak bisa berkedip, maka si Narzi pun langsung saja melakukan interogasi sesuai dengan protokol. Tetapi si Narzi belum saja kehabisan akal, dia pun langsung memberikan sebuah kode sandi yang selalu digunakan kepada si Firdaus, yaitu ketika ditanya jangan sampai menjawab sedikit pun. Hasilnya mereka pun langsung menggertak dan panik, naik darah, langsung dihajar. Apa kau diam? Apa saja kau diam? Panggil medik. Oh, sangat disayangkan, Firdaus pun harus mati. Dan akhirnya semua bukti telah lenyap. Matt Killer yang sebenarnya yang bernama Narzi pun telah selamat dari insiden penuduhan. Kemudian di sisi lain mereka semua pun langsung melakukan sebuah rencana di mana anak buahnya Pak Sarip langsung dikurung dan tidak akan ikut campur terhadap pemburuan Matt Killer. Namun Pak Sarip mengatakan bahwa sesungguhnya Matt Killer masih berada di antara kita. Sebenarnya Matt Killer itu masih lagi ada tikus. Itu je. Oh, ketika kita semua sedang panik, ternyata tikus yang sebenarnya adalah Jennifer yang telah diberikan jabatan oleh si Tony Ifrit untuk bisa membocorkan semua rencana. Kemudian Jenny pun langsung memberikan sebuah arahan untuk bisa beraksi kembali. Kemudian di sisi lain kita melihat sebuah gudang yang selalu digunakan oleh Nazri sebagai eksekusi para polisi dan orang-orang yang terkait dengan narkoboy dan anak buahnya Tony Ifrit. Nah, semua barang bukti yang telah dilakukan oleh si Firdaus harus dibumi hanguskan. Singkat waktu, ketika si Narzi pulang ke rumah, tiba-tiba saja Pak Sarip ada di rumah bersama Komandan Sazin. Oh, apa yang mereka inginkan untuk bisa melakukan pertanyaan secara intens. Tiba-tiba saja Pak Sarip pun langsung memberikan sebuah rekaman video yang dimana ternyata Komandan Malik memang betul mendapatkan sebuah uang suap, tetapi dia adalah sebuah intel untuk bisa menangkap si Tony Ifrit, sehingga mereka semua telah merencanakan sesuatu hal yang benar. Tetapi dengan keadaan seperti ini, Matt Killer yang tidak mengetahui bahwa Komandan Malik adalah salah satu orang yang telah dipercayai untuk bisa meringkus gembong narkoboy tersebut, sehingga Pak Sarip pun langsung menantang Matt Killer. Sampai esok, Nas. Tak ada pilihan lain. Ya, sungguh mengerikan, di mana Narzi yang sekarang sudah menjadi Matt Killer, dia pun telah melakukan langkah yang salah dan tidak melakukan evaluasi identifikasi terhadap seluruh korban yang telah dia bunuh. Ternyata Nazri membunuh korban yang salah. Kemudian di sisi lain kita melihat Pak Sarip yang sedang pulang ke rumah, tiba-tiba saja langsung ditabrak oleh truk untuk dibegal.
Oh, ternyata yang telah menabraknya adalah konco-konconya dari bos Tony Ifrit untuk bertemu dengan Bapak Saripudin yang katanya dia adalah intel yang hebat. Sampai-sampai tanpa kenal lelah dan putus asa dengan keberaniannya, Pak Sarip langsung menghajar anak buah si Ifrit. Tony Ifrit. Tak pernah adil. Singkat waktu, ketika dalam pertempuran tersebut ternyata si Tony Ifrit membawa Pak Sarip ke tempat ini untuk melakukan penyuapan dengan uang yang segambreng. Tetapi dengan keteguhan hati dari Pak Sarip, dia pun menolak tentang penyuapan tersebut karena tentunya dia sudah banyak duit. Akan tetapi mereka berdua pun langsung memberikan sebuah kesepakatan untuk bisa menemukan yang bernama Matt Killer. Ini mah pasti satu tujuan. Akhirnya Pak Sarip pun langsung memberikan sebuah informasi salah satu dari mereka tentang kepolisian yang telah dilakukan interogasi. Akan tetapi sebelum semuanya dibocorkan, Pak Sarip pun meminta siapakah tikus-tikus yang menjadi bawahannya si Tony. Kemudian melihat semua tingkah laku Pak Sarip yang berbahaya, si Tony langsung mengusir Pak Sarip. Dah, bawa je belah. Kemudian keesokan harinya kita melihat bahwa Nazri yang sekarang sedang bingung apa yang akan dilakukan. Tiba-tiba saja Jennifer langsung memasuki mobil Nazri dan mengatakan bahwa dia tahu tentang semuanya termasuk juga Matt Killer. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat, apalagi pernah bertemu dengan Firdaus, pasti itu semua akan mencengangkan. Jennifer membuat sebuah kesepakatan untuk bersama Matt Killer karena dirinya mendukung Matt Killer untuk bisa merencanakan sesuatu. Kau kena percaya aku. Singkat waktu ketika sore hari, Nazri memberikan sebuah tautan kepada Komandan Shazin. Dan ternyata tautan tersebut berisi sebuah video di mana Nazri telah ditodongkan senjata oleh Tony Ifrit bersama para konco-konconya dengan sebuah kesepakatan untuk datang ke sebuah lokasi membawa Matt Killer. Kata-kata seperti itu meyakinkan bahwa Nazri bukanlah Matt Killer. Dan bukan itu saja, Tony Ifrit pun langsung menyekap Jennifer, yang dimana mereka semua harus bisa menyelamatkan satu sama lain. Namun apa yang terjadi? Semuanya telah disusun oleh Jennifer bersama Tony Ifrit supaya bisa membantai polisi. Standby budak-budak. Nas, bukan Matt Killer. Lalu kemudian kita melihat bahwa Pak Sarip pun telah meyakinkan bahwa Nas bukan Matt Killer. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh komandan mereka semua supaya bisa menyelamatkan keduanya, yaitu Komandan Shazin akan bertindak sebagai Matt Killer. Biar aku je jadi Matt Killer. Singkat waktu, akhirnya konco-konconya si Tony Ifrit pun langsung membawa Matt Killer yang katanya itu adalah Komandan Shazin. Dengan tanpa banyak basa-basi, maka Tony Ifrit pun langsung akan membunuh Matt Killer tanpa ampun. Matt Killer. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Pak Sarip bersama para konco-konconya yang datang ke sebuah lokasi yang berbeda untuk menyelamatkan Jennifer. Dengan semua pasukan khusus yang telah dikerahkan untuk bisa melakukan evakuasi terhadap Jennifer yang sedang disekap oleh si Tony Ifrit berada di dalam bus. Akan tetapi keadaannya yang sangat hening, mereka semua pun harus memutuskan dan bisa mengecek. Kemudian mereka pun langsung mendekati truk tersebut untuk bisa menyelamatkan Jennifer. Alangkah terkejutnya, semua ini adalah jebakan. Allahu Akbar. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Jennifer yang berada di tempat itu telah menyelamatkan Nazri. Namun Nazri yang sangat kesal karena ternyata Jennifer adalah tikusnya si Tony. Akan tetapi dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun, akhirnya mereka berdua pun telah mengerti. Di
Di sisi lain, kita melihat bahwa Tony Ifritnya akan melakukan eksekusi kepada Matt Killer karena dia sangatlah marah. Bisnis semuanya telah hancur akibat kelakuan Matt Killer. Namun ketika itu juga, tiba-tiba saja semua pasukan khusus datang menyerang. Kau telan saya ketua. Ya, dan sekali pertempuran yang sangat mengerikan. Namun Nazri terus saja datang untuk memburu si Tony Ifrit yang sekarang sedang kocar-kacir dengan kemampuan yang telah dilatih bertahun-tahun, di mana Nazri terus saja menyerang dan menghabisi seluruh anak buah si Tony. Tiba-tiba saja ketika sedang melakukan baku tembak, Tony Ifrit yang sedang bersembunyi langsung menyerang. Gila lah, sial. Ya, aku dah dapat rasa dah. Sedap gila. Sungguh mengerikan, di mana dendam yang sangat kusumat terhadap pacarnya yang telah diagu-gabrut oleh si Tony. Tiba-tiba saja Komandan Sazin telah melihat apa yang dilakukan oleh si Nazri. Dengan demikian, dia pun semakin ketakutan. Dikira Nazri yang sedang menyerang, tetapi kita mengetahui bahwa ternyata Jennifer yang mencoba untuk membunuh Sazin supaya tidak ada saksi mata yang ada di tempat ini. Mengenai hal yang seperti itu, akhirnya mereka berdua pun telah salah paham. Kemudian tiba-tiba saja dikuatkan dengan Nazri menurunkan senjata kepada Jennifer. Semuanya sudah menjadi kacau balau. Nas! Letak pistol kau! Dia ni tikus Tony. Syah, kau kena percaya aku, Syah. Letak pistol kau! Dan sekali mengambil keputusan yang sangat mengerikan, di mana Sazin telah membunuh si Nazri yang sekarang kenang-kenangan yang telah diringkul oleh mereka berdua akhirnya telah pecah, di mana Nazri telah mokat. Dengan seperti itu, Jennifer pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk membunuh Sazin tanpa banyak basa-basi. Lalu tiba-tiba Sorry ya, lambat sikit. oh, ternyata salah satu kepolisian yang menjadi tikusnya si Tony datang untuk menyelamatkan Jennifer. Tetapi apa yang dilakukannya malah dibunuh. Selang beberapa lama kemudian, tim medis pun langsung datang untuk melakukan evakuasi korban, dan semuanya telah mati kecuali Jennifer yang telah diselamatkan dan tidak terluka sedikit pun. Dengan demikian, akhirnya semua kepolisian pun telah menguak kasus Tony Ifrit bersama Matt Killer yang sekarang sudah selesai. ASP Jennifer Wong. Congrats, ASP. Congratulations. Selesai semua. Pada akhirnya Jennifer Wong lah yang telah mendapatkan sebuah jabatan tinggi karena telah memungkas sebuah kasus dan mendapatkan sebuah senyuman yang sangat jahat. Lalu kemudian ketika itu semuanya, dikagetkanlah Jennifer ketika sedang melakukan obrolan bersama anak buahnya, mengatakan bahwa Komandan Sazin telah selamat dari insiden kematian. Syah survive. What? Wow, Memang tanpa diduga, di mana Jennifer pun langsung berdebar-debar hatinya. Dia pun langsung datang membawa bingkisan untuk melakukan penengokan alias besuk ketika rumah sakit. Dia pun langsung melihat ternyata memang Sazin masih siuman. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung memperhatikan CCTV. Membelakangi CCTV, dia mengeluarkan sebuah serbuk untuk meracuni Komandan Sazin. Akan tetapi di ruangan ini dia tidak sendiri.
Okey. Ternyata tanpa diduga, Jennifer telah dipergoki oleh Pak Sarip yang keluar dari toilet. Untungnya apa yang dilakukan oleh Jennifer tidak ketahuan oleh Pak Sarip. Namun dalam perbincangannya, dia pun langsung mengeluarkan sesuatu, ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap Jennifer. Dari mulai awal dia kesini sampai sekarang, ternyata Pak Sarip memendam sebuah pertanyaan. Apalagi ditambah ketika dia diculik oleh orang-orangnya si Tony Ifrit, mengatakan apakah dia benar-benar diculik, dan langsung memberikan sebuah pertanyaan besar. Dengan seketika Pak Sarip pun langsung mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam sakunya, yaitu sebuah kotak, dan katanya kotak tersebut adalah berisi sebuah pipa yang selalu digunakan oleh si Tony Ifrit. Mengatakan warna apakah yang selalu digunakan. Jika dia benar-benar diculik, dia pasti akan mengetahui. Yellow gold stripes. Ya, memang benar, pipanya yang berwarna kuning dan dilapisi oleh emas. Akan tetapi Pak Sarip mengatakan dia mengambilnya bukan ketika insiden, tetapi ketika dia diculik juga oleh si Tony Ifrit. Di sanalah mereka semua langsung saling mencurigai bahwa sesungguhnya Jennifer telah bekerja sama dengan si Tony Ifrit waktu sudah lama. Kemudian ditambah lagi bahwa Komandan Shazin sudah sadar. Syah boleh Syah? Masak kau ni kat mahkamah. Jangan buat kerja bodoh. Pistol tu tak apa. Jangan percaya siapa-siapa, Sheriff. Oke, akhirnya film pun telah berakhir, di mana orang-orang yang telah bermasalah yang ada di dunia ini semuanya telah mukat. Memang perbuatan Mad Killer ini salah, tetapi negara ini mempunyai sebuah undang-undang untuk bisa dihakimi. Namun kita semua pun menjadi bingung ketika seorang penghakiman telah disogok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan keadilan pun telah sirna. Oh, apakah yang ada di dunia ini menjadi sebuah keadilan atau sebuah kerusuhan? Itu mah kembali kepada masing-masing saja. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subrek supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.